Arslanbek Mahmudov. Riyadh season in the general entertainment. Oh, big shots. Dunia tinju kembali diguncang oleh salah satu nama besar yang merupakan mantan juara dunia WBC di kelas berat, Tyson The Keep Seeking Fury. Tyson Fury. Setelah sempat menyatakan pensiun, usai menelan 2 kekalahan beruntun dari petinju Ukraina Alexander Usyk pada tahun 2024, sang mantan juara dunia kelas berat asal Inggris itu saat ini resmi melakukan comeback. Fury dijadwalkan kembali naik ring pada 11 April 2026 tahun ini. Hal itu menandai dimulainya babak baru dalam perjalanan karirnya yang sangat penuh dengan drama. Kabar kembalinya Fury diumumkan langsung oleh Ring Magazine melalui figur sentral dunia tinju yaitu Turki Al-Alshik. Meskipun lokasi pertandingan belum ditentukan secara resmi, duel ini dipastikan akan digelar di Inggris dan disiarkan secara eksklusif melalui jaringan Netflix. Platform streaming raksasa itu sebelumnya sukses menayangkan duel Jake Paul versus Anthony Joshua pada bulan Desember 2025 kemarin dan kini kembali terjun ke dunia tinju kelas berat. Tidak hanya sekedar pertarungan, comeback Fury ini juga menjadi bagian dari proyek dokumenter lanjutan bersama keluarganya, yaitu musim kedua serial At Home with the Furies yang rilis pada akhir tahun ini. Dengan kata lain, kembalinya Fury ke ring tinju akan disaksikan jutaan pasang mata baik di dalam arena maupun di layar kaca. Dalam laga comeback tersebut, Tyson Fury akan menghadapi petinju berbakat kelas berat asal Rusia, Arslanbek Mahmudov. Nama Mahmudov ini juga bukanlah sosok asing bagi para pengamat tinju ataupun penggemar tinju. Dia dikenal sebagai petinju bertubuh besar dengan kekuatan pukulan yang mengintimidasi dan gaya bertarungnya yang agresif. Saat ini, Fury memegang rekor profesional 34 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dengan 24 menang KO. Sementara Arslanbek Mahmudov mencatatkan rekor 21 kemenangan dan 2 kekalahan dengan 19 kemenangan melalui KO. Sebuah statistik yang menunjukkan betapa berbahayanya petinju Rusia tersebut. Meskipun mengakui masih memiliki kekurangan dalam aspek teknis, Mahmudov sangat percaya diri pada mentalitas pertarungan dan kekuatan fisiknya. Bagi dirinya, laga melawan Tyson Fury adalah kesempatan emas yang bisa mengubah arah karirnya secara drastis. Pertarungan ini juga akan menjadi laga pertama Tyson Fury di Inggris sejak bulan Desember 2022 saat dia mengalahkan seorang Derek Chisora untuk ketiga kalinya dan mempertahankan gelar WBC. Sejak saat itu, Tyson Fury lebih banyak bertarung di Arab Saudi, termasuk saat kemenangan kontroversialnya atas Francis Ngannou di bulan Oktober 2023 serta 2 kekalahan angka dari Alexander Usyk pada bulan Mei dan Desember di tahun 2024. Kembalinya Tyson Fury memunculkan sebuah pertanyaan besar. Apakah The Keep Seeking ini masih memiliki ambisi untuk merebut gelar juara dunia kelas berat untuk ketiga kalinya? Untuk diketahui saja bahwa sepanjang karirnya Tyson Fury telah 2 kali menjadi juara dunia di kelas berat. Dia pertama kali merebut tahta itu pada tahun 2015 ketika secara mengejutkan dia mampu mengalahkan petinju Ukraina Vladimir Klitschko. Setelah melewati masa sulit di luar ring, Fury kembali bangkit dan mampu merebut sabuk juara dunia pada tahun 2020 dengan mengalahkan The Bronze Bomber Wilder, sekaligus menandai era keduanya sebagai raja di kelas berat. Namun, mimpinya untuk menjadi juara undisputed harus pupus setelah dia 2 kali dikalahkan oleh Alexander Usyk, petinju Ukraina yang saat ini memegang gelar WBC, WBA, dan IBF. Sementara itu, sabuk WBO saat ini berada di tangan petinju Inggris Fabio Wardley. Jika Tyson Fury mampu merebut gelar dunia sekali lagi, maka dia akan bergabung dengan daftar legenda langka yang mampu menjadi juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali, seperti Muhammad Ali, Lennox Lewis, Evander Holyfield yang akan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah tinju dunia di kelas berat. Pelatih top Inggris Joe Gallagher menilai kembalinya Tyson Fury sangat mungkin didorong oleh ambisi besar untuk kembali ke puncak dunia tinju. Menurutnya, meskipun usia Fury tidak lagi muda, pengalaman dan kecerdasan bertinju yang dimilikinya masih sangat berbahaya bagi siapapun lawannya. Dia masih punya kemampuan untuk menjadi juara dunia ketiga kalinya, ujar
Joe Gallagher. Namun, dia juga memberikan peringatan bahwa menurutnya melawan laga Makhmudov ini bukanlah pertarungan pemanasan biasa saja. Petinju Rusia itu memiliki pukulan lurus yang sangat keras dan Fury tidak boleh terlalu lama bersandar di tali ring, sebuah kebiasaan yang sering dia lakukan untuk memancing lawannya. Di kelas kesalahan kecil bisa berakhir fatal. Gallagher menekankan bahwa Fury harus tampil fokus sejak ronde awal jika dia ingin melewati ujian pertamanya dengan aman. Jika Tyson Fury berhasil mengalahkan Makhmudov, maka peluang besar menanti dia di paruh akhir 2026 ini. Salah satu laga impian publik Inggris tentu saja duel sesama bintang lokal, yaitu melawan Anthony Joshua. Sayangnya, masa depan Anthony Joshua masih belum pasti setelah dia mengalami tragedi kecelakaan yang mempengaruhi karirnya itu. Opsi lain yang tidak kalah menarik adalah menghadapi Fabio Wardley untuk memperebutkan sabuk WBO atau bahkan menjalani trilogi melawan Alexander Usyk. Meskipun Joe Gallagher mengakui misi tersebut sangatlah berat, dia menegaskan sekali lagi bahwa di kelas berat, semuanya selalu mungkin bisa terjadi. Di kelas berat, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Anda tidak bisa sepenuhnya menutup kemungkinan. Namun, ia juga realistis, mengakui bahwa terkadang ada lawan yang memang punya nomor kita, kata Gallagher. Faktor usia juga menjadi sorotan. Fury kini berada di fase akhir karirnya. Begitu pula Alexander Usyk yang sempat menjalani masa jeda panjang. Waktu menjadi musuh terbesar bagi para veteran petinju. Sementara itu, Aslanbek Makhmudov bukan hanya sekedar figuran dalam cerita comeback Fury ini. Namanya mulai ramai diperbincangkan setelah dia mampu meraih kemenangan impresif atas Steve Allen di bulan Oktober tahun kemarin. Kemenangan tersebut memicu rumor bahwa Makhmudov akan menjadi lawan comeback Fury dan rumor itu ternyata menjadi sebuah kenyataan. Dalam kurun waktu 4 bulan, Aslanbek Makhmudov mencatatkan 2 kemenangan penting, yaitu atas Ricardo Brown dan Dave Allen, sebuah bukti konsistensi dan momentum yang sedang dia bangun. Bagi Makhmudov, kesempatan menghadapi Tyson Fury adalah tiket emas untuk melonjak ke level elit kelas berat dunia. Dia yakin dia tidak akan menyia-nyiakan peluang tersebut. Kemenangan atas nama sebesar Tyson Fury bisa membuka jalan karirnya menuju pertarungan gelar juara dunia dalam waktu singkat. Terlepas dari hasil apapun akhirnya, kembalinya Tyson Fury tentu saja disambut positif oleh banyak pihak. Dunia tinju seakan dinilai kehilangan warna saat Fury absen. Karakternya yang kontroversial, karismanya yang besar, serta kemampuannya di atas ring membuat setiap dia tampil selalu dinantikan oleh para penggemar tinju dunia. Nikmatilah dia selagi masih ada. Dia bisa saja bangun suatu pagi dan memutuskan pensiun lagi, kata Joe Gallagher itu. Sekarang, di bulan April 2026 akan menjadi penanda awal dari babak baru perjalanan seorang Tyson Fury. Apakah comeback itu hanya sekedar satu pertarungan terakhir, ataukah justru langkah awal menuju sejarah sebagai juara dunia tinju di kelas berat sebanyak 3 kali? Jawabannya akan segera terungkap di atas ring nanti. Satu hal yang pasti, Tyson Fury saat ini kembali dan tentu saja dunia tinju di divisi kelas berat akan kembali hidup.